Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, hafizakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa kembali membaca dan melanjutkan pengajian kita, yaitu membaca kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Najmuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sebuah kitab yang membahas tentang pembahasan tazkiyatun nufus atau akhlak, bagaimana kita membersihkan dan mensucikan jiwa-jiwa kita masing-masing. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita sudah membahas seputar permasalahan keutamaan memaafkan dan arif, kelembutan. Dan juga kita sudah membahas kemarin seputar permasalahan dengki, ya. Permasalahan dengki itu juga kita sudah bahas. Sekarang insya Allah kita akan melanjutkan perkataan beliau sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darani amin. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, wa'lam, dan ketahuilah, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, idza an'ama al-akhika, jika Allah itu memberikan nikmat kepada saudaramu, nikmatan dengan satu nikmat, falaka fiha halatani, maka kamu itu punya punya dua keadaan. Jadi kata beliau, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada saudara kita, itu biasanya kita itu punya dua sikap. Ihdahuma, yang pertama, antak rohatil kan ni'mah, kamu benci dengan nikmat tersebut. Nah, itu keadaan yang pertama. Ya. Teman kita dapat nikmat, saudara kita dapat nikmat, kita nggak senang, kita benci. Wa tuhibbu zawalaha, wa tuhibba zawalaha, dan senang dan ingin supaya nikmat tersebut hilang. Fahadha huwal hasad, maka ini yang disebut dengan hasad. Ya. Jadi dikasih nikmat, teman kita dikasih nikmat, dapat nikmat, kita nggak senang dan kita pengen supaya nikmat itu hilang, nah itu namanya hasad. Kemudian kita beliau al-halatu tsaniyatu, keadaan yang kedua, an la takroha wujuduha, an la takroha wujudaha, kamu tidak membenci gitu adanya nikmat tersebut, wala tuhibba zawalaha, dan kamu nggak senang supaya nikmat tersebut hilang. Lakinnaka, akan tetapi kamu. Jadi ini keadaan yang kedua, ya. Kita juga nggak benci, kita juga nggak pengen supaya nikmat tersebut hilang dari teman kita. Teman kita dapat rezeki yang banyak, teman kita baru dapat kerjaan baru, teman kita baru dapat motor baru, teman kita baru nikah, misalkan gitu ya. Diduluin gitu. Kita nggak benci. Oh, alhamdulillah, teman saya dapat nikmat. Dan juga kita nggak senang supaya nikmat itu hilang. Saya nggak pengen nikmat itu hilang dari kamu. Lakinnaka, akan tetapi kamu, tashtahi linafsika, kamu pengen untuk dirimu sendiri, mitlaha, nikmat yang seperti itu. Fahada yusamma ghibtatan, maka ini disebut dengan ghibtah. Jadi cuma pengen aja, oh saya juga pengen tuh kayak gitu tuh. Nah, cuma sekedar pengen. Nah, itu bukan hasad. Jadi hasad itu benci nikmat itu dan pengen hilang. Gimana caranya supaya hilang? Tapi
Kalau cuma sekedar pengen, teman saya baru dapat ini, kok saya juga pengen ya, itu namanya ghibtah, bukan bukan apa namanya, bukan hasad. Nah, jadi bisa dibedakan ya antara hasad dengan ghibtah. Yang pertama terlarang, yang kedua nggak ada masalah. Qala al-musannifu rahimahullah. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan, ini kalau disebut qala al-musannif ini maksudnya Imam Ghazali ya. Jadi sebenarnya ini kitab ini ringkasan dari ringkasan gitu. Jadi aslinya ini kitab apa, Ihya Ulumuddin ya, Imam Ghazali, kemudian diringkas jadi Minhajul Qasidin, jadi Minhajul Qasidin, kemudian diringkas lagi jadi Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nah, kalau tiba-tiba Mbah Ibnu Qudamah ngomong qolal musannif, musannif kan katanya penyusun. Nah, dia bukannya nyusun. Nah, bukan, ini maksudnya Imam Ghazali. Qala al-musannif rahimahullah, berkata al-musannif rahimahullah, qultu, aku katakan, wa'lam, ketahuilah, anni ma ra'aitu ahadan haqqaqal kalama fi hadza kama yanbaghi. Wa'lam, ketahuilah, anni, tidaklah, bahwasanya tidaklah aku melihat ahadan, ada seorang pun haqqaqal kalam yang pernah merealisasikan, mewujudkan gitu, al kalam, pembicaraan, pembahasan fi hadza, dalam bab ini. Dalam bab ini itu apa? Dalam bab hasad. Kama yang bagi, sebagaimana yang seharusnya. Jadi kata Imam Ghazali, saya belum pernah melihat ada ulama yang kalau berbicara tentang permasalahan hasad itu bisa pas. Bisa tepat, bisa pas. Wala Buddha, dan wajib li bagiku min kasfihi, untuk mengungkapnya, untuk menyingkap permasalahan tentang hasad tersebut. Fa'akulu, maka aku katakan gitu. Ya, lam, ketahuilah. Ini kita akan berbicara tentang apa namanya, ilmu jiwa gitu ya, ilmu jiwa era abad pertengahan Islam gitu. Ya, lam, ketahuilah, katakanlah anna nafsa, bahwa saya yang namanya jiwa, yang namanya apa namanya diri manusia itu qad sungguh jubilat ala hubbir rif'ah. Itu sungguh jubilat, diberikan watak oleh Allah. Jubilat itu di apa namanya, diberikan watak yaitu ala hubbir rif'ah, untuk cinta terhadap yang namanya rif'ah. Rif'ah itu ketinggian. Ketinggian bukan ketinggian tempat, maksudnya ketinggian posisi, ketinggian kedudukan. Nah, jiwa itu seperti itu. Dari sananya seperti itu. Jadi jangan kemudian apa namanya, kok saya senang sama yang namanya ketinggian, sama yang namanya apa namanya kedudukan tinggi, kedudukan yang terkenal dan sebagainya. Itu memang seperti itu jiwa itu. Sudah wataknya dari sana. Sudah wataknya dari sana. Fahia la tuhibbu an ya'luha jinsuha. Dan jiwa itu la tuhibbu, tidak suka an ya'luha, ada yang lebih tinggi jinsuha, yang semisal dia. Benar nggak? Kita tuh masing-masing gitu ya, masing-masing itu nggak seneng kalau ada yang lebih dari kita. Misalkan dalam lapangan sekolah, misalkan dalam urusan pelajaran misalkan, atau dalam urusan kuliah misalkan, kita itu nggak merasa seneng kalau ada orang yang sama kayak kita atau di atas kita. Itu pasti itu. Apalagi kalau sesuatu itu dia senengi gitu. Misalkan ada orang yang senengnya hobinya misalkan modif motor. Modif motor. Dia nggak akan seneng kalau ada orang lain yang motor modifan itu lebih bagus dari dia. Itu watak. Kemudian kita bilang faida ala alaiha syaqqa alaiha wa karohathu. Apabila ada yang lebih tinggi, syaqqa alaiha, maka itu akan terasa berat atas jiwa tersebut, wa karohathu. Kemudian jiwa tersebut akan membencinya. Enggak senang. Wa ahabbat zawala dzalika liyaqa'at at-tasawi. Dan jiwa tersebut ahabbat, jiwa tersebut senang, pengen zawala dzalika, hal tersebut hilang, supaya apa? Liyaqa'a at-tasawi, supaya terjadi kesetaraan. Ya udahlah, kamu sama nggak ada masalah, tapi jangan lebih dari saya.
Oke, sama, kita sama setara, tapi jangan lebih dari saya. Fahada amrun markuzun fit tiba. Ini sesuatu yang markus, sesuatu yang tertanam di dalam jiwa, di dalam tabiat. Tiba itu tabiat, bukan jiwa. Ini tabiat itu bahasa Arab ya. Tabiat itu bahasa Arab. Wa qad ra'a Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan sungguh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa bersabda, salasun, tiga hal yang la yanju minhunna ahadun, yang tidak akan selamat darinya seorang pun. Dikata Rasulullah nih, tiga hal yang semua orang itu nggak bakal selamat dari. Apa yang pertama? Adzonnu, prasangka, praduga. Duga temannya begini, kayaknya si Fulan nih kemarin begini nih, kayaknya dia itu habis dapat duitnya itu nggak benar nih. Nah, itu begitu. Itu namanya praduga. Itu nggak ada yang bisa selamat dari itu. Dzon itu pasti ada. Kemudian yang kedua, wat tiaroh. Ya. Tiaroh. Tiaroh. Tiaroh itu menganggap sial gitu ya, dengan sesuatu hal. Ya, kalau bahasa kita tahayul. Gitu. Ada lihat burung, oh ini burung gaok, burung burung gagak di atas rumah nih kayaknya mau ada yang mati. Nah, itu kayak gitu namanya tiaroh. Wal hasadu, dan hasad. Ya, taib. Dan hasad. Ini tiga hal ini nggak akan ada yang selamat. Prasangka, tiaroh, kemudian hasad. Sa'uhadithukum ma'al mahroju min dzalik. Kata Rasulullah, saya akan beritahukan kepada kalian bagaimana jalan keluar dari hal tersebut. Kalau kita merasa menduga sesuatu yang jelek terhadap saudara kita, kemudian kita merasa ada tiaroh, tiaroh itu pasti ada. Terbesit di dalam hati itu pasti ada. Nggak mungkin nggak. Pasti ada. Sedikit, meskipun sedikit. Kemudian hasad. Nah, bagaimana solusinya? Kata Rasulullah, idza dzonanta, kalau kamu mulai bersuudon sama saudaramu, fala tuhaqqik, jangan diselidiki, jangan jangan dipastikan, ya sudah biarkan saja. Artinya dihiraukan. Mulai ada praduga, ya udah jangan kemudian kayaknya ini praduga, terus kemudian dicari-cari. Kalau dicari-cari nanti malah kita dapat aibnya macam-macam. Nah, tinggalkan. Kalau sudah mulai ada suuzon sama saudara kita, tinggalkan. Kemudian kata Rasulullah, faida tatoyarta faamdih. Kalau kamu sudah mulai merasa tatoyur, merasa sial, melihat kejatuhan cicak, kemudian oh, ini jangan-jangan saya mau dapat sial gitu-gitu kan. Nah, faamdih, maka terusin. Nggak usah nggak usah dihiraukan. Abaikan saja perasaan tiaroh tersebut di dalam hati. Lanjutin. Kemudian faida hasad, kalau kamu sudah mulai hasad, apa solusinya? Fala tabghi. Jangan kamu berbuat dolim. Jangan kamu berbuat dolim. Bagyun itu dolim. Itu solusinya. Jadi kalau mulai hasad, ya sudah. Namanya hasad kok. Kita merasa nggak senang itu bagaimana? Ya sudah. Jangan sampai dolim. Nah, nanti kita lihat. Tsumma qala al-musannif rahimahullah. Kemudian musannif rahimahullah mengatakan, wa ilajul hasadi, obat hasad, tarotan, ada kalanya, birridho bil qada. Satu, dengan merasa ridho, dengan merasa rela bil qada, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus meyakini bahwasanya yang didapat oleh orang lain berupa nikmat itu adalah takdir Allah dan pembagian dari Allah. Ya sudah ridho. Kita nggak merasa ridho terhadap pembagian Allah. Itu hak prerogatif Allah. Allah mau membagi bagaimana itu kita terima. Itu yang pertama. Wa taratan bizuhdi fid dunya. Obat yang kedua bisa dengan merasa zuhud di dunia. Merasa zuhud di dunia. Artinya kita menganggap bahwasanya ya itu cuma nikmat dunia, ya sudahlah, dia dapat nikmat dunia nggak ada masalah. Gitu. Kenapa? Karena nikmat dunia itu bukan sesuatu yang besar, gitu. Bukan sesuatu yang besar. Kita harus merasa zuhud di dunia. Itu yang kedua, solusi yang kedua. Watarotan, dan solusi yang ketiga, ini unik nih.
Solusi yang ketiga, bin nadhari fima yata'allaku bitilkan ni'am min humumid dunya wa hisabil akhirah. Solusi yang ketiga, kalau kita mulai merasa hasad, mulai merasa nggak seneng ada saudara kita dapat nikmat, itu dengan memandang, dengan melihat fima yata'allaku bitilkan ni'am, pada hal-hal yang berkaitan dengan nikmat tersebut. Yang namanya nikmat itu biasanya tidak cuma-cuma. Ada buntutnya. Apa? Min humumid dunya. Satu, kegelisahan atau kesedihan duniawi. Kita tahu bahwasanya orang banyak harta itu enggak selamanya itu bahagia. Humumid dunia pasti sedih. Pasti sedih. Ada enggak enaknya. Dapat harta macam-macam ya, kayak kemarin itu apa? Flexi. Apa itu? Flexing. Nah, itu pasti ada kesedihannya. Pasti ada kesedihan. Jadi kita jangan membuat standar orang yang dapat nikmat banyak itu jadi standar kita. Nggak usah. Itu sudahlah lewat. Kenapa? Karena pasti ada kesedihannya. Orang dapat apa namanya harta, orang dapat jabatan, orang dapat kedudukan, orang dapat apapun dari nikmat dunia, pasti ada efek sampingnya. Pasti ada efek sampingnya. Yang kedua, wahisabil akhirah. Ada hisabnya. Nah, ada hisabnya. Ada hisabnya. Jadi orang dapat nikmat, apapun itu, ada pertanggungjawaban. Dihisab di akhirat. Maka itu bisa menjadi obat dari hasad. Maka kata beliau, fa yatasalla bitilka fa yatasalla bidzalika wala ya'malu bimuqtada ma fin nafsi aslan. Maka dengan hal tersebut dia bisa menghibur dirinya. Oh iya, yang namanya nikmat itu kan nggak cuma-cuma. Kalau saya dapat nikmat itu belum tentu nanti saya hisapnya ringan di akhirat. Belum tentu kalau saya dapat itu ada efek sampingnya kesedihan di dunia, saya bisa lewat. Nah, itu cara menghibur diri gitu ya, cara menghibur diri dengan hal tersebut. Wala ya'malu, dan juga tidak melakukan bimuqtada ma fin nafsi aslan. Wala yantiq, dan jangan melakukan hal-hal yang jadi tuntutan dalam jiwanya sama sekali. Artinya ketika kita merasa hasad, itu kan jiwa itu menuntut sesuatu. Ketika kita merasa dengki sama seseorang, jiwa itu ada sesuatu yang mendorong supaya itu dilakukan. Ya bisikan-bisikan, kamu biar nggak hasad, ntar begini. Kamu biar ini cara menjatuhkannya begitu. Nah itu jangan dilakukan. Jangan dilakukan sama sekali, wala yantiku. Dan jangan diomongin. Jangan diomongin. Dah diem. Fa'idha fa'ala dhalika lam yadurrahu ma wudi'a fi jibillatihi. Fa'idha fa'ala dhalik. Kalau dia sudah melakukan 3 hal tadi, dengan ridho dengan takdirnya Allah, zuhud di dunia, dan memandang apa namanya efek samping dari nikmat-nikmat tadi, maka lam yadurrahu, maka tidak akan memudaratkannya, tidak akan membahayakannya, mawudi'a fi jibillatihi, sesuatu yang Allah letakkan di dalam tabiatnya. Tabiat orang kan suka ketinggian, tabiat orang kan suka kepada kedudukan yang tinggi. Kalau kita sudah melakukan itu, insya Allah tidak akan berpengaruh. Jadi ini sesuatu yang luar biasa ya. Jadi beliau itu tidak kemudian menyangkal bahwasanya setiap jiwa itu senang dengan ketinggian, senang dengan sesuatu yang lebih tinggi dari orang lain. Itu watak manusia, tabiat dasar. Yang diperlukan cuma dikelola saja, dikelola. Kemudian kata beliau, fa amma man yahsudu nabiyan ala nubuwatihi. Nah, ini pembahasan beda lagi nih. Dan adapun orang yang hasad kepada seorang nabi gitu, karena kenabiannya, fayajibu an la yakuna nabiyan. Kemudian dia ingin supaya orang tersebut tidak jadi nabi. Au aliman, atau dia hasad kepada seorang alim ala ilmihi, atas ilmunya. Dia hasad kepada nabi atau kepada seorang alim. Kalau nabi kan sekarang sudah tidak ada ya. Mungkin sekarang masih ada orang yang hasad kepada nabi, mungkin golongan Syiah gitu. Tapi mungkin sekarang lebih banyak orang yang hasad kepada seorang alim atas ilmunya.
Kemudian fayu'athiru an la yurzaqa dzalika aw yazula anhu. Kemudian dia berharap supaya la yurzaqa dzalik. Hal tersebut orang tersebut tidak diberikan rezeki dengan ilmu au yazula anhu, atau dia berharap supaya ilmunya tersebut hilang. Kata beliau fahada la udhrolahu. Maka yang kalau kayak gini ini nggak ada udhur. Kenapa? Wala tujbalu alaihi illan nufusul kafiratu au syariratu. Maka tidak akan berwatak seperti ini illa melainkan an-nufusul kafirah. Jiwa-jiwa yang kafir awis syarirah, atau jiwa-jiwa yang jelek, yang buruk. Jadi orang nggak akan ada orang yang dengki sama seorang alim kecuali orang yang jiwanya memang jelek. Fa'amma in ahabba an yasbiqo akronah. Tapi sebaliknya, ini kasus berbeda. Fa'amma, maka ada pun. In ahabba, kalau dia itu suka, senang, an yusbiqo atau an yasbiqo akronahu. Dia melebihi teman sejawatnya. Lagi belajar, misalkan belajar agama, belajar bahasa Arab, mungkin teman-teman yang pernah mondok, yang pernah merasakan belajar bahasa Arab itu pusing dan mumet gitu. Kalau dia pengen supaya dia lebih dari teman sejawatnya, teman satu angkatan, akron itu teman seleting gitu. Fayattali'u itola ayat tali, wayattali'a ala malam yudrikuhu. Kemudian dia ingin mengetahui pada sesuatu yang belum diketahui oleh teman-temannya. Ittola'a yattali'u. Wa yattali'a ala malam yudrikuhu. Kemudian dia pengen tahu atas sesuatu yang belum diketahui oleh temannya. Oh, teman saya kayaknya belum tahu ini. Saya pengen belajar dulu supaya nanti kalau di kelas saya tahu duluan daripada teman saya. Apakah ini dosa? Fa innahu la ya'timu bidzalik. Maka ini tidak berdosa. Kenapa? Fa innahu, karena orang ini lam yu'athir zawala ma indahum anhum. Karena yang model seperti tidak berharap hilangnya nikmat yang ada pada temannya tadi. Bal ahabbal irtifa alaihim liyazida hadduhu inda rabbih. Akan tetapi dia cuma pengen supaya lebih daripada temannya. Supaya apa? Supaya bagiannya dia itu menjadi lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia yang seperti ini tidak tercela. Ya, seperti tidak tercela. Jadi berlomba-lomba dalam urusan kebaikan begini selama tidak diiringi dengan rasa dengki, rasa pengen supaya nikmat temannya itu hilang, maka tidak tercela. Jadi pahami ya? Kita belajar sama teman, mungkin di sekolah atau di perkuliahan. Kemudian kita pengen supaya lebih daripada teman kita. Itu tidak berdosa selama kita tidak dengki dengan orang lain yang lebih dari kita. Bisa dipahami ya? Ini tidak ada masalah. Kama sebagaimana lawis tabaqo abdani ila khidmati maulahuma. Sebagaimana kalau ada dua budak itu istabaqo, saling berlomba-lomba untuk melayani tuannya. Fa'ahabba ahaduhuma ayyasbiqo. Kemudian salah satunya pengen lebih dari temannya. Nah, ini tidak ada masalah. Faqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan yang dengan demikian tersebut hendaknya mereka saling berlomba-lomba. Artinya saling berlomba-lomba dalam kebaikan tidak ada masalah. Pengen supaya lebih tahu dari temannya, lebih duluan alim dan seterusnya, itu tidak ada masalah selama itu tidak diiringi dengan rasa dengki. Jadi pahami ya? Kemudian kata beliau, wa fi sahihain, di dalam kitab sahihain min hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua hal. Artinya tidak boleh hasad dalam tanda kutip kecuali pada dua kasus. Yang pertama, rajulun atahullahu azza wa jalla al-Qur'an.
Kasus yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang Al-Qur'an. Al-Qur'an di sini maksudnya baik itu hafalan maupun pemahaman. Ya. Ini Allah berikan nikmat kepada orang itu pemahamannya Al-Qur'an baik, hafalannya banyak. Fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian dia mengamalkannya siang dan malam. Mengamalkannya siang dan malam. Nah, ini boleh untuk kita merasa hasad dalam tanda kutip ya, iri dalam tanda kutip. Warajulun, dan kasus yang kedua, seseorang yang atahullahu malan, Allah berikan harta. Fahuwa yunfiquhu fil haqqi ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian dia menginfakkannya di jalan yang benar siang dan malam. Ini juga tidak ada masalah. Ada orang dapat harta yang banyak, kemudian bisa sedekah, bisa bagi-bagi uang, bisa membantu orang-orang yang kesusahan. Kita pengen ya Allah, saya pengen juga dapat punya duit yang banyak biar bisa sedekah nyah-nyoh gitu ya, biar bisa sedekah gampang. Nah, itu tidak ada masalah. Kemudian kata beliau, kita tambah sedikit. Wal hasadu lahu asbabun. Dan hasad itu punya beberapa sebab. Ahaduha, sebab yang pertama adalah al-adawatu, permusuhan. Wat takabur, permusuhan, takabur, wal ujub, wa hubbur riyasah, cinta kepemimpinan, kemudian wa khaythun nafsi, jiwa yang kotor, wa bukhluha, dan jiwa yang bakhil. Ya. Permusuhan, takabur, ujub, cinta kepemimpinan, jiwa yang kotor, dan jiwa yang pelit. Nah, 6 ini sebab dari hasad. Wa asyadduha, dan yang paling bahaya, yang paling parah adalah al-adawatu wal baghdha. Permusuhan dan saling membenci. Kenapa? Fa inna man adahu insanun bisababin minal asbab. Karena sesungguhnya man adahu, siapa saja yang disakiti oleh orang lain dengan sebab tertentu, wa khalafahu fi gharadihi, kemudian orang yang menyakitinya itu menyelisihinya dalam tujuan-tujuannya, abghadahu qalbuhu, maka hatinya akan membencinya. Disakiti sama orang, kemudian udah disakiti, dia lebih dari kita. Tujuannya itu dia menyelisih kita. Loh, kamu begitu? Benci deh. Warosakho fi nafsihi al-haqdu, maka akan mulai mengakar, akan mulai muncul fi nafsihi, di dalam dirinya al-haqdu, kedengkian. Wal haqdu, sedangkan yang namanya dengki itu yabtadi at-tasyaffi wal intiqam. Kalau sudah hasad, kalau sudah dengki, itu kedengkian itu akan menuntut at-tasyaffi, diobati. Dengki itu kan sakit hati. Sakit hati itu kan menuntut untuk diobati. Nah, obat itu apa? Intikom, dibalas. Saya harus balas nih. Supaya apa? Supaya sakit hati saya itu hilang. Nah, saya sakit hati, nah, gitu kan? Saya ini sakit hati. Bagaimana saya supaya nggak sakit hati? Balas. Makanya akan terus cari caranya supaya membalas. Bagaimana caranya membalas? Famahma asoba aduwahu minal bala faroha bidzalik. Maka kapan saja asoba aduwahu minal bala, musuhnya itu ditimpa bala, ditimpa bencana, faroha bidzalik, maka dia senang. Musuh saya kena bencana. Wa dhannahu mukafa'atan minallahi ta'ala lahu. Kemudian dia menyangka, dia meyakini bahwasanya bala tersebut adalah balasan dari Allah. Jadi kalau sudah punya musuh, kemudian sudah punya dengki, kemudian musuhnya itu kena bala, kena musibah, kena bencana, langsung itu tuh balasan tuh dari Allah loh buat kamu tuh, kamu sih. Nah, dia ngerasanya itu Allah sudah membalas sakit hatinya, begitu ya. Wa mahma asobathu nikmatun, nikmatun ya harusnya. Dan kapan saja nikmat itu datang kepada musuhnya, sa'ahu dzalik, maka itu menyakiti dia.
Fal hasadu, maka hasad yalzamu al-bughda wal adawata. Itu menuntut atau menghasilkan al-bughda, kebencian, wal adawata, dan permusuhan, wala yufariquhuma, yang tidak akan bisa dipisahkan. Orang kalau sudah hasad itu pasti benci dan pasti memusuhi. Pasti benci dan pasti memusuhi. Nah, bagaimana solusinya kalau sudah sampai pada derajat ini? Kalau tadi kan upaya pencegahan ya, upaya pencegahan. Kalau sudah sampai pada derajat ini itu bagaimana? Wa innama ghayatut taqi an la yabghiya. Maksimal yang bisa dilakukan oleh orang yang bertakwa kalau sudah sampai pada derajat hasad kepada orang lain, sudah sampai pada derajat dengki kepada orang lain, an la yabghiya, jangan berbuat zalim. Dah, jangan berbuat zalim. Mau melakukan sesuatu yang zalim, tahan. Mau ini tahan. Wa an yakroha dzalika min nafsi. Kemudian dia benci sikap tersebut yang ada pada dirinya. Itu maksimal yang bisa dilakukan orang yang sudah terjangkit hasad. Itu apa? Jangan berbuat zalim, artinya ya sudah maksimal dalam hati saja. Gitu. Kemudian yang kedua, dia harus membenci sikap hasad tersebut yang ada dalam dirinya. Sudah itu. Jangan diterusin, jangan diterusin. Fa'amma an yubghidu insanan fayastawi indahu masarratuhu wa masa'atuhu fahadha ghairu mumkinin. Fa'amma adapun an yubghidu insanan, kalau dia sudah benci sama orang, sudah terjangkit hasad, sudah terlanjur hasad, kemudian dia sudah benci sama orang, fayastawi, kemudian bisa sama, indahu, di sisi dia bisa sama, menurut dia masarratuhu, apa yang sama, senangnya musuhnya, wa masa'atuhu, dan sedihnya musuhnya, fahada ghairu mumkinin, maka ini sesuatu yang enggak mungkin. Dia sudah kadung benci kok, mau bagaimana, saya sudah benci sama dia. Apakah kemudian bisa kemudian kalau sudah benci, oh senangnya dia berarti senangnya saya, sedihnya dia berarti sedihnya saya. Sudah tidak bisa, sudah tidak mungkin. Bagaimana maksimalnya jangan berbuat dolim, ya sudah di dalam hati saja, dan dia membenci sikap dia atau hasad dia kepada orang tersebut. Nanti mudah-mudahan dengan seperti itu, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan penyakit hasadnya kepada orang lain. Jadi seperti itu. Ini tadi ada upaya pencegahan, kemudian ini adalah upaya pengobatan gitu. Kalau sudah kadung hasad, ya sudah, jangan diteruskan, jangan berbuat zalim, kemudian dia harus membenci sikap hasadnya kepada orang lain tersebut. Kalau sudah benci, biasanya nanti lama-lama akan hilang. Kok saya begini-begini terus ya? Kok saya hasad terus ya? Itu kan sesuatu yang tercela. Lama-lama hasad tersebut akan hilang. Begitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Yang benar tangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.